Tapi ketika mereka berdebat soal data-data tentang moralitas Nabi Muhammad SAW dan juga moralitas Yesus, maka kita lihatlah teman-teman dan nilai sendiri. Nanti ketika saya bicara khawatir dipelesetkan lagi, nanti ada lagi yang lapor-laporan teman-teman. Ini begitu, karena yang kita menghadapi orang-orang yang belum siap dalam hal koreksi dan mengoreksi. Mereka hanya suka mengoreksi tapi tidak siap dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi sampai ke akar-akarnya, mereka akan ngamuk dan lapor sana sini, penistaan dan segala macam. Jadi Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan berikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain, komentar yang sesuai dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya supaya lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten yang berwawasan, memberi berita baik, kisah-kisah orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dengan cara juga men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang menerima informasi, berita kebenaran dari channel ini, dan ada banyak orang yang mengetahui kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan melihat dan belajar bersama teman-teman bagaimana apologetik Kristen dengan polemikus Muslim ini adu data, adu pertanyaan, dan ada yang kabur atau pura-pura hilang sinyal karena data-data yang disodorkan itu valid, bertanggung jawab dari Islam dan juga dari Kristen. Jadi tidak serba melulu satu arah. Jadi ketika kita ditanya, ya kita boleh dong bertanya balik. Ketika kita diberikan penafsiran-penafsiran liar, maka kita juga dong boleh memberikan penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kitab mereka gitu. Jadi tidak ada istilah hanya satu arah. Kalau kata sang debaters, berani bertanya harus berani ditanya, jangan bertanya melulu kerjamu, katanya si sang debater ya. Itu hanya mengutip. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, bagaimana seorang apologetik Kristen ini mempertahankan data-data itu, dan akhirnya si polemikus Muslim ini sepertinya kita buat tanda kutip lah ya, keluar dari room dan melarikan diri. Tapi ketika katanya dihubungi, ya siapa tahu ya, katanya sinyal gak ada, kok tiba-tiba sinyal gak ada dan segala macam, ya itu hanya Tuhanlah yang tahu ya. Tapi ketika mereka berdebat soal data-data tentang moralitas Nabi Muhammad SAW dan juga moralitas Yesus, maka kita lihatlah teman-teman dan nilai sendiri. Nanti ketika saya bicara khawatir dipelesetkan lagi, nanti ada lagi yang lapor-laporan teman-teman. Ini begitu, karena yang kita menghadapi orang-orang yang belum siap dalam hal koreksi dan mengoreksi. Mereka hanya suka mengoreksi tapi tidak siap dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi sampai ke akar-akarnya, mereka akan ngamuk dan lapor sana sini, penistaan dan segala macam. Jadi tidak perlu. Biarlah teman-teman umat Muslim yang melihat data ini, melihat bukti-bukti ini, dan coba nanti ketika melihat data-data dari apologetik ini, kalian tulis di kolom komentar pembelaan teman-teman apakah hadis itu benar atau gimana gitu loh. Nah ini dia teman-teman videonya, mari kita lihat dulu ya. Ini dia. Oke, untuk opening statement temanya apa Le? Coba diulang dulu, aku lupa tuh. Moralitas Yesus Moralitas dengan Yesus dan Muhammad SAW. Oke. Dimulai dari pihak Muslim dulu aja lah ya. Ya, Iya, saya nggak apa-apa. silakan. Nanti closingnya gantian. Tadi kan Bang Slayer closing duluan, nanti gantian Erben closing duluan. Saya terakhir closingnya. Metodenya kayak gimana? Oke, lanjut. Boleh. 55 terus, 55 terus. Kayak Bang Kores tadi, kayak yang ronde pertama tadi bagus kok, teratur. Iya, opening statement dulu lah. Iya. Oke, dari Islam. Iya, opening statement. Silakan paparan 5 menit. Oke, terima kasih kepada Bang Kaisar juga FIC ya. Terima kasih sudah memberi waktu saya untuk diskusi dengan Mr. PowerPoint yaitu Erben, dan Saya pikir jangan begitu, gak bagus. Jadi Ya, jangan. kalau kamu nggak bisa bikin PowerPoint,
Jangan, kamu Itu berkelas. itu sajungan loh, itu Enggak, sajungan. enggak, Memuji enggak. gitu. Oh enggak ya. udah Kurang Pak ajar. Hendra ya. Enggak boleh Oke, sorry, gitu. sorry. Ada Nama boleh memuji sesuai niat gitu. di saya. ID Zoom aja Pak Farhannya, tolong ya, silakan. Oke. Saya mau memuji sebenarnya, Pak. Oke. Enggak, Mohon maaf enggak. Pak Erben dan mohon maaf Pak Kaisar. Oke, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara muslim saya dan netizen muslim saya, juga kepada pihak Kristen saya ucapkan selamat malam, shalom. Topik kita sangat menarik, yaitu tentang bagaimana Muhammad SAW secara moralitas dan Yesus secara moralitas. Sebenarnya topik ini berhenti dalam 1 menit, harusnya. Kalau bagi orang yang mempunyai logika yang kuat dan narasi-narasi morality kebenaran yang kuat, harusnya topik ini berhenti 1 menit. Kenapa? Saya jelaskan sekali lagi. Muhammad SAW dalam posisi di dalam Al-Quranul Karim dan bagi umat Islam adalah manusia biasa. Dan Yesus di dalam kekristenan adalah Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menantang saya, membuat sebuah topik yang katanya mau menghancurkan saya, hancur kamu, dan membandingkan Yesus kepada Muhammad SAW secara justifikasi fundamental, mengatakan bahwa Tuhannya sejajar dengan manusia. Jedor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuat sebuah parameter tentang moralitas, tentu moralitas itu akan berbeda-beda dalam perkembangan zaman. Nah, perbedaan ini biasanya bagi orang yang tidak berpikir selalu menggunakan kata anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah memandang sesuatu perbuatan masa lalu dikaitkan dengan perspektif masa sekarang. Dan itu sangat tidak fair. Dalam ranah akademis disebut crazy argumentation atau argumentasi gila. Karena apa? Tahapan-tahapan dari timeline itu akan berbeda. Jadi para ikhwan fillah, saya akan membawa dan akan menyajikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. 1, beliau tidak pernah berkata kasar terhadap istrinya. Padahal fitnah-fitnah terhadap perkawinan, pernikahan begitu rupa, saya men-challenge semuanya. Ada enggak peristiwa Rasulullah pernah menampar atau peristiwa Rasulullah pernah membentak istrinya? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan, ya engkaulah Rasulullah, akhlakmu di atas rata-rata, di atas aku, di atas luhur. Artinya akhlak Rasulullah mendapat justifikasi kebenaran dari Al-Quranul Karim. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita narasikan sebagai sebuah moralitas itu tentu berkembang. Bagi zaman dahulu, ketika melakukan sebuah peperangan, itu akan disebut sebagai warrior, akan disebut sebagai hero, akan disebut sebagai pahlawan. Tetapi ketika orang-orang yang tidak punya perspektif yang benar akan membuat anakronisme yang saya bilang tadi, bahwa orang yang perang itu adalah penjahat. Dia tidak melihat perspektif zaman dulu ketika perang adalah sebuah pertunjukan eksistensi kehidupan yang harus dijaga. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, moralitas Rasulullah SAW. Bagaimana di dalam sebuah hadis, Aisyah ketika ditanya oleh salah satu seorang sahabat, bagaimana Muhammad itu akhlaknya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Apa yang ada di Al-Quranul Karim, itulah yang dikerjakan oleh Muhammad SAW. Parameternya jelas. Ada akhlak-akhlak yang dijaga oleh Rasulullah. Saya sudah paham akan diarahkan kemana topik ini, karena dengan sangat percaya diri, teman diskusi saya mengatakan semalam dengan sangat arogan, akan saya hancurkan kamu. Saya sudah tahu akan dibawa ke arah mana diskusi kita kali ini. Tetapi saya akan memberikan sebuah bukti data secara logika, tanpa saya membuka sama sekali materi. Data saya ada di otak saya. Bagaimana cara menilai moralitas itu? Moralitas yang akan berjalan sepanjang waktu. Jadi ada moralitas temporer, ada moralitas yang berjalan sepanjang waktu. Contoh, kebohongan. Bohong dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah moralitas yang buruk. Kedua, mengumpat atau berkata kasar adalah moralitas yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap dikaitkan sebagai keburukan. Nah, ini yang moralitas yang tidak bisa terubah oleh timeline atau tidak temporary, sesuatu yang kekal. Nah, nanti kita buktikan siapa yang memiliki dosa di dalam kekekalan moralitas ini. Moralitas yang kekal tanpa temporary atau timeline, ya. Tetapi saya baris bawahi, ingat,
Muhammad SAW adalah manusia biasa dan yang disandingkan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Bagi kita umat Islam, kita berterima kasih, berarti Tuhan mereka disejajarkan dengan Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Terima kasih, semoga diskusi kita kali ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Salam, selamat malam. Ya, lanjut layar band dari pihak Kristen untuk Share screen aku akan tetap karena saya suka dengan menunjukkan data, tapi share screen saya hanya bagi orang yang mau cerdas. Oke. Jadi moralitas yang diajarkan Yesus itu terhadap hukum Taurat, Yesus menerima secara utuh keluarga, monogami, kesetiaan, kesucian. Di luar ini adalah dosa. Tentang pekerjaan, jelas hubungan dengan lawan jenis, menginginkan dalam hati berdosa dengan pemerintah juga iya. Dan pusat ajaran moral dalam Alkitab itu adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Saya cepatkan, ini dasarnya standar moralitas. Berbuat baik kepada yang berbuat baik itu manusiawi. Berbuat baik kepada yang berbuat jahat itu sifat ilahi. Standar ini terlalu tinggi sehingga orang yang menganggap kasih itu menjadi hal yang sia-sia. Karena kasih itu memang kasih ilahi. Manusia yang dikuasai setan akan menganggap kasih ilahi itu sebagai musuh. Ajaran Alkitab Kristen tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat atau berbuat jahat kepada yang berbuat baik. Ini sesuatu hal yang sangat tidak benar. Sumber moralitas Kristen itu adalah hati yang berpusat kepada Yesus. Maka hati Yesus, pikiran Yesus, ajaran Yesus yang menguasai hati, itulah sumber moralitas. Makanya orang yang tidak sungguh-sungguh pada Yesus, moralnya ambruk. Oke? Kita lihat moralitas Yesus. Yesus itu mengasihi anak-anak. Yesus itu manusia yang sempurna. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Saya bisa jelaskan itu karena kata Tuhan berasal dari Tuhan. Artinya penguasa. Tuhan dengan Allah beda. Tetapi karena Farhan tidak mengerti, nanti kamu belajar sama Juma, udah kubimbing Juma baik-baik tentang hal itu. Yesus bukan mengawini anak kecil. Yesus mengangkat derajat wanita, bukan menjadikan wanita sebagai properti seks. Yesus menyembuhkan orang, bukan menyakiti orang yang sehat. Yesus membangkitkan orang mati, bukan bukan mematikan orang hidup. Yesus mengasihi orang yang menyalibkan, bukan membunuh orang yang mengkritiknya. Yesus menyuruh pengikutnya untuk menyarungkan pedang, bukan menyuruh pengikutnya menghunus pedang. Yesus mengajarkan betapa mulianya institusi perkawinan, bukan menjadikan nikah sebagai kontrak bisnis untuk menikmati farji. Oke? Yesus tidak memiliki budak dan tidak pernah menyuruh orang untuk perbudakan. Tetapi ada orang yang menjual beli budak, bahkan menggauli budak. Yesus tidak mengingini istri orang lain dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan mata. Tetapi ada orang menginginkan istri orang lain atau mantan istri orang lain. Yesus tidak menginginkan harta orang lain, apalagi merampas seperti yang dilakukan itu dan ini. Ya, bahkan merampas properti orang lain dan menjadikan jizya sebagai sumber pemasukan. Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih, bukan mengabarkan atau kerajaan kekuasaan dengan pedang. Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, bukan mengiming-imingi mengikuti pengikut untuk menikmati pesta seks di surga. Jadi kualitas Alkitab dari seorang Nabi Allah atau manusia, Yesus Kristus, itu dilahirkan dari ras Nabi. Ramalan seorang Nabi harus dapat diverifikasi, atau dia harus melakukan mujizat untuk membuktikan otoritasnya. Pesan seorang Nabi harus sesuai dengan wahyu sebelumnya. Kalau bertentangan, itu bukan Nabi, tapi Nabi Rong. Akhlak seorang Nabi harus menjadi panutan bagi umat manusia, dimanapun dan selalu. Yesus, akhlaknya sampai hari ini menjadi panutan bagi orang-orang yang mengubah dunia menjadi baik. Ya, kegunaan moralitas itu bukti iman, tanda cinta kepada Tuhan, supaya kita makin mengerti kebenaran, supaya kita menjadi saksi Tuhan yang baik, menjaga persekutuan dengan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, memberikan damai, supaya Tuhan lebih memakai kita dalam pelayanan kita, agar kita mendapat tempat yang tinggi. Farhan, saya katakan, kamu sudah menggali kuburmu malam hari ini. Saya pastikan itu. Ya,
Kalau saya berbicara tentang ajaran Kristen, ini dia yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, dan lakukan. Itu standarnya. Baru di sini katakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, dan semuanya ini dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi moralitas yang diajarkan oleh Yesus sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Oke. Waktu habis. Oke, terima kasih opening statement dari para narasumber. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau menanggapi atas opening statement masing-masing narasumber. Untuk sesi ini diawali oleh pihak Islam. Silakan Pak Farhan. Oke, terima kasih. Ada beberapa catatan yang saya ini. Katanya Yesus tidak suruh menyarungkan pedang, jangan mengangkat pedang. Dia lupa, inilah orang yang selalu seperti tukang jamu. Kenapa saya bilang seperti itu? Menjual kemanisan tetapi pahit hasilnya, ya. Pura-pura manis tetapi sebenarnya adalah pahit. Di dalam Lukas 22:36 bisa ditampilkan waktu di pause dulu, moderator. Mohon maaf, biar ini. Karena saya ada di otak saya ya, jadi saya nggak pakai PowerPoint. Otak saya nggak saya limpahkan ke komputer, tapi ada di kepala saya. Lukas 22 ayat 36. Sebentar. Oke, terima kasih. Lukas berapa? Lukas 22 ayat 36. Sebentar ya. Sebelum dibaca, taruh aku matiin, nanti nyalain dulu ya. Oke, kameranya. siap. 36 ya, 36. 36. Oke, sebentar, waktunya mana ya? Wah, nggak bisa ya kalau saya sambil waktu ya? Ya nggak bisa dong. Bisa, itu bisa. Langsung lanjutin aja nggak apa-apa. Nggak bisa dong Pak, nggak bisa dong Pak. Oh, nggak bisa ya? Iya. Udah saya bacakan aja lah ya, percaya ya. Saya insya Allah lebih paham Bible daripada Erben. Jangan Jadi gitu. saya bacakan langsung. Lukas Bentar. 22. Wait. Sebentar Pak. Siap. Bentar, gue takutnya sebentar. Sebentar, waktunya tetap jangan dijalankan dulu. Oke. Jadi gini ya, dia masih bertanya, nanti 5 menit kemudian saya akan menjawab. Kemudian saya bertanya, kemudian dia akan menjawab. Betul. Ya. Gitu ya. Jadi ini Jadi waktunya 5 dia menit bertanya. itu bertanya sambil menjawab, bertanya sambil membangun premis ya, nggak apa-apa. Itu Erben. Jadi 5 menit itu membangun premis sambil menjawab. Udah waktunya? Siap. Oke. Lukas 22:36, jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendalah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendalah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jelas, bahkan sampai untuk membeli pedang menjual jubahnya. Saya terlihat hipokritasisasi ya, sebuah kemunafikan yang sangat luar biasa menurut saya ketika tadi dia mengatakan Yesus adalah adalah yang menyarungkan pedang, bukan ini suruh membeli loh. Ya, itu yang pertama poinnya ya. Jadi di dalam diskusi itu adalah data dan fakta itu harus selaras dan linier dengan apa yang kita argumentasikan. Saya sudah bilang tadi, Muhammad SAW adalah manusia biasa. Tentu dia ada kesalahan, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap salah langsung ditegur di dalam ayat Al-Quran ya. Dan Rasulullah SAW ya, kesalahan-kesalahan yang dimaksud kesalahan adalah kesalahan-kesalahan kecil ya, bermuka masam seperti itu yang temporary. Ingat, ada dosa atau moralitas yang bersifat permanen seperti bohong, seperti mengumpat, itu permanen sifatnya. Tetapi ada yang temporary. Apa itu temporary? Sesuatu yang dulu dianggap salah belum tentu sekarang dianggap salah, atau sesuatu yang dianggap benar di masa lalu belum tentu dianggap benar di masa sekarang ya. Itu yang saya maksudkan, biar tidak anakronisme yang dipikirkan. Nah, ketika tadi mengatakan bahwa Yesus ya mengatakan tidak pernah untuk mengangkat pedang, di sini jelas terbukti. Kalau dalam ranah dialektika akademis, ketika saya bisa mematahkan argumen, itu biasanya nilainya 3 ya. Dan yang dipatahkan itu nilainya 0 ya. Semua pasti mendengar tadi dia mengatakan seperti itu, dan dalam Lukas 22:36 saya kasih bukti nyata kepada dia bahwa Yesus menyuruh membeli pedang, bahkan dengan menjual jubahnya.
Poin pertama. Poin kedua, ketika tadi dia mengatakan dengan jelas bahwa istri-istri, budak seks segala, dia lupa bahwa nilai-nilai moralitas itu adalah yang ada di dalam timeline zaman tersebut. Saya kasih contoh. Saya mau share screen, waktu dimatikan dulu. Saya sambil berjalan sambil ini. Saya share screen ya. Bagaimana di dalam Amerika sendiri, ya, budaya Amerika di tahun 1600-an. Dia paham apa itu moralitas, apa itu timeline dalam sejarah ya. Bentar, saya kasih ya, mana tadi data saya? Yang ini kayaknya. Nah, ini bahasa Inggris ya. Saya langsung translatekan langsung ya. Jangan di ini dulu. Saya translate dulu di Indonesia kan. Nah, ya, saya kasih bukti di sini. Ini adalah para ahli semua dalam bukunya. Perlu diingat bahwa banyak janda abad pertengahan tidak tua, ahli waris penting sering menikah antara usia 5 dan 10 tahun. Ini tahun 1680-an loh. Profesor Richard Wortley dan Profesor Stephen Smallborn, keduanya menyatakan bahwa sebelum tahun 1900, gadis-gadis menikah sangat muda. Dalam pernyataannya dia berkata gini, ini dalam bukunya Bullock tahun 2004 ini. Dalam masyarakat Eropa abad pertengahan, dari awal modern usia pernikahan tetap rendah, dengan kasus pengantin yang tidak didokumentasikan semuda 7 tahun, umur 7 tahun, 1900-an loh ini. Meskipun pernikahan biasanya tidak dilakukan sampai gadis itu mencapai pubertas. Jadi belum pubertas saja tahun 1900-an itu di Amerika, di Eropa itu menikah umur 7 tahun. Wow. Apakah itu dibuat kejahatan? Tidak, karena itu dilegalkan oleh peraturan Amerika dan Eropa. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah anakronisme ketika kita memandang peristiwa masa lalu dikaitkan dengan peristiwa masa sekarang. Smart thinking ya. Yang ketiga poinnya adalah ketika dia mengatakan merampas istri, saya mau tahu ditujukan kepada ketika istri anak angkatnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tonggak suri tauladan seperti yang di dalam hadis Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim, di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan buat umatnya. Yang saya katakan ketika Rasulullah menikahi anak angkatnya, artinya di sana ada pelajaran yang harus diambil. Kenapa? Dia anak angkat, tidak ada garis nasab. Ingat, tidak ada garis nasab di sana. Jadi anak angkat bukan anak kandung. Asbabul nuzul dari ayat tersebut adalah ketika ya para sahabat meminta pendapat, meminta wejangan seperti apa nasab itu, diceritakan hal ini menjadi sebuah parameter. Ya, tidak ada nasab. Anak angkat tidak ada nasab. Tetapi kalau anak kandung tidak boleh. Ingat, anak kandung tidak boleh. Nah, ini anak angkat. Artinya menantu yang dinikahi oleh Zaid ini adalah bukan garis nasab dari Rasulullah. Karena Zaid adalah anak angkatnya. Itu ya. Terima kasih. Oke. Tanya jawab dari pihak Muslim, Pak Farhan, silakan. Lanjut ke pihak Kristen, Lerben. Oke. Ayat Lukas yang kamu ambil tadi itu, ini saya jawab dari tafsir pedoman penafsiran Alkitab yang terbitkan LAI, mengatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi pedang. Namun yang jelas ini ada kaitan dengan kenyataan bahwa mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Secara keseluruhan ayat ini mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus harus bersedia menghadapi kesulitan. Ini penafsiran. Dan saya punya bukunya dari Matius sampai Wahyu. Saya beli 1.500.000 dulu, itu diskon. Perhatikan ya, Israel dewasa dalam hitungan 20 tahun usia, dan mereka dicatat dalam peristiwa keluar dari Mesir. Artinya argumenmu itu membenarkanmu dari orang-orang yang memang pemikirannya liberal. Artinya keyakinanmu itu setara dengan pemikiran liberal. Selamat datang. Oke, sekarang ini pernikahan Baginda dengan Aisyah. Saya akan bahas ini. Dikatakan di sini sumbernya ada, silakan kalian cek sendiri. Bahkan di sini dikatakan Aisyah masih main boneka ketika diantar ke kamar. Ini sumbernya ada, hadisnya ada, bisa Anda cross check, silakan Anda ketik. Saya tidak asal bicara. Saya bawa PowerPoint karena memang powernya itu akan meruntuhkan setiap orang
yang suka bersembunyi di dalam kebodohan. Saya katakan, Nabi nikahi Zainab juga. Ada data-datanya di sini. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, artinya menceraikan. Artinya di sini masih sebagai istri, kemudian diceraikan. Setelah diceraikan baru. Kalau saya sebagai seorang ayah angkat, maka saya akan damaikan mereka menjadi suami istri yang baik. Bukan saya ambil jadi milik saya. Itu kalau saya. Tetapi kalau kamu bangga dengan ini, silakan, itu keyakinanmu. Nabi nikahi wanita lebih dari 4. Tapi kalau ini memang wahyu bagimu, silahkan, tidak ada masalah. Ini kebenaran imanmu, kamu bangga dengan ini, lakukan, pegang teguh, kerjakan, tidak masalah. Nabi ceraikan istri dan akan dapat ganti yang lebih banyak lagi. Nggak apa-apa. Kalau ini memang iman muslim, silahkan praktekkan, lakukan, nggak masalah. Ini ya, bahkan boleh menceraikan nanti diganti. Baru dikatakan nih ada budak boleh dikawini, hukum menggauli budak. Inilah kebenaran, inilah moralitas yang ada di dalam ajaranmu. Enggak apa-apa, bagus. Saya tidak protes. Ada lagi ini, Nabi dan Ummu Kilfah. Ini dibunuh. Kenapa? Banyak sekali. Baru tentang kecurangan dalam nikah ada. Dengan demikian mengapa engkau menyetubuhinya? Dan termasuk pernikahan yang sah. Silakan kalian baca, semua ada hadis. Nabi meminta sahabatnya untuk mati terbunuh. Saya telah membuat tidak adil kepada saudara-saudaraku. Nabi sendiri ngomong, baru Nabi tentang berkata jujur. Dia katakan Quran bilang berkata yang benar, alias tidak boleh bohong. Tapi hadis bilang boleh berbohong. Inilah moralitasnya. Nabi tentang berkata jujur di sini. Oke. Baru tadi kau katakan bahwa berbuat kasar pada Aisyah. Silakan nanti gua baca hadisnya ini. Maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sesak bagiku. Paham? Ini data. Jadi bukan hanya berkata kasar, didorong sampai sakit si Aisyah. Baru mengajarkan umatnya untuk melanggar sumpah. Ini data-datanya, saya tunjukkan aja. Nabi mengajar untuk berdusta. Ini data-datanya. Nabi meminta umatnya untuk mengorbankan diri, untuk diri sendiri. Ini saya sudah sebutkan tadi. Nabi mengaku kalau diperintahkan untuk memerangi, ya, boleh bermerangi. Inilah moralitasnya. Hebat, gak apa-apa. Inilah kebenaranmu, gak masalah. Murtad itu dibunuh, itu ajarannya. Semuanya ada. Nabi hina, maka akan dibunuh. Ini moralitas semua. Gak apa-apa. Hina Nabi, halal darahnya. Ini moralitas. Hadisnya ada. Silahkan dicek apakah betul. Hadis penguat yang mengatakan bahwa darah wanita yang hina Nabi halal. Ini data. Silahkan kalian cek sendiri. Ini PowerPoint yang powernya full. Bukan hanya powernya, tapi power full. Habis kau. Nabi menggilir 9 istri dalam satu malam. Ini ada hadis. Saya tidak tahu apakah hadis ini benar atau tidak, urusanmu. Tapi saya hanya menunjukkan bagaimana kamu menanggapinya. Baru Nabi merajam perempuan yang mengaku berzina. Saya baca tadi ini sedih hatiku. Tapi kalau memang ini moralitas, silakan. Hadisnya ada, silakan dibaca. Wanita hibahkan diri kepada para rasul, boleh. Itu bagus, nggak apa-apa. Kalau ini memang keyakinannya Quran, saya bangga dengan kamu kalau kamu yakin dengan ini. Sekarang pertanyaan terakhir, siapa yang terbesar? Isa yang kalian anggap sebagai Yesus dengan Muhammad. Dikatakan bahwa Muhammad mohon ampun atas dosa. Isa lahir dari seorang perempuan perawan. Isa bisa berbicara, bahkan dikatakan Isa tidak jama setan dan seterusnya. Oke, itu saja. Saya pikir Farhan sudah tamat. Oke, Saya pas beri sampai di waktunya. sini. Ya, Oke. saya sudah selesai. Silakan Waktu habis. Farhan menjelaskan semuanya. Udah Ya. waktunya habis. Silakan Sebentar. Apa? Oke, silakan. share screen dulu. Share screen dulu. Oh iya benar. Ya. Oke, saya Oke. jelaskan. Saya minta Silakan. dibantu nanti ini ya ayatnya ya. Takutnya nanti saya dibilang bohong ketika saya mengkanter PowerPoint-nya yang tidak ada poin, hanya power ya. Iya, Yang nggak apa-apa. mengawang-awang. Sebentar dong, nggak boleh ngomong dong. Ya, matikan dulu ah. Di waktunya diulangi lagi. Jangan, nggak boleh Erben ya. Saya juga diam kok ya. Tenang, duduk di pojokan sambil bawa tisu. Oke, saya akan mulai. Ketika dia mengatakan dengan jelas bahwa mendorong, dia tulis doang itu kata mendorong. Padahal hadis itu sangat familiar di umat Islam bahwa Rasulullah mendorong saat itu ya, bahkan ada yang memukul. Ya, ketika Rasulullah di saat haji wada, beliau terakhir mau meninggal, siapa yang merasa pernah aku sakiti silakan balas. Di hadis itu sahabat datang untuk ingin membalas tapi malah dia memeluknya.
padahal Rasulullah itu menyakiti dengan tidak sengaja. Itu malah memukul, ya, mendorong. Karena apa? Saat itu terjadi. Tampilkan dong hadis ininya sepenuhnya. Itu yang jawaban saya ya. Makanya saya selalu ya mengatakan power itu selalu nggak ada poinnya. Kalau saya katakan tadi bahwa di Lukas tadi ya bahwa Yesus suruh membeli pedang. Sebentar. Secara Bukan. Aduh, kok kayak gini ya? Kamu minta hadisnya saya tampilkan. Saya Ya, memenuhi. lengkap. Oke. Lengkap. Oke, Itu bagus. ada alasannya, ada asbabul nuzulnya, ya. Oke, Ada asbabul wurudnya. Nanti aja di closing statement. Enggak. Nih. Nggak boleh moderator ini mendistract saya. Moderator dia boleh mengumpulkan, nggak boleh dong kayak gini dong. Nanti Mengumpulkan aja datanya nanti, di mengumpulkan sesi datanya nanti, menampilkannya di terakhir RBN. Jangan pas giliran saya. Seharusnya bro yang menunjukkan bukan karena bro sebagai orang muslim, bro yang harus tunjukkan mengajari saya. Ini waktu saya. Ini saya bantu kamu menunjukkan datanya, kamu jelaskan. Ini waktu saya. Iya, udah kamu ngomong, saya nggak tunjukkan data bahwa apa yang kamu bilang itu sesuai nggak dengan data. Moderator, mohon maaf. Ya biarkanlah lah. Nanti pihak kamu hilangkan dulu itu. Nanti berikutnya. kamu bisa membantah RBN. Jangan kepanasan gitu. Ini kan, aduh, masa sih guru kayak gini? Ngajar di TK aja kamu lah. Tolong ditutup share screen-nya. Saya akan share screen bagaimana ayat-ayat yang lainnya. Aduh, bisa share screen nggak nih? Ya, tolong bukakan dong di kejadian ini dong. Kejadian 38 ayat 6, 11, 15, 16. Saya bacakan aja ya. Nggak bisa ya. Wait ya sebentar. Bacain Waktu jalan lagi. Ntar sampai dia ngomong. Atau ini aja deh 2 Samuel dulu deh. 2 Samuel 12:11 ya. Saya sambil baca ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya ke... Moderator, mohon maaf, kita bicara Yesus dengan Muhammad. Yang ada di ayat tadi itu bukan tentang Yesus. Mohon maaf. Ya, fokus ke tema Mohon aja. maaf. Mohon maaf, Bro Farhan, itu bukan tentang Yesus. Yesus baru hadir sebagai manusia di zaman PB, bukan di PL. Ya, lanjut. Fokus ke tema aja, Pak. Tolong, moderator itu nggak boleh. Ya. Silakan, Bro Farhan. Coba tunjukkan ajaran Yesus mana yang salah. Silakan. Halo? Pak Farhan? Masih ada nggak? Udah keluar ya. Keluar nih. Sinyal apa gimana nih? Sinyal, tunggu dulu. Ya, Wi. Gimana, Wi? Coba kontak dulu, Wi. Wi. Silakan di kawan-kawan muslim menjelaskan data-data itu. Saya tidak protes data itu, memang begitu tertulis. Yes. Kalau teman-teman muslim ingin tahu kayak gimana, kalian lihat, kalian ketik. Kalau mau nanti saya kasih ke EWC, saya kasih PowerPoint-nya biar di-share sama kalian. Silakan kalian klarifikasi. Wi, itu Farhan dikontak dulu deh, Wi. Kenapa? Kayaknya sinyal dia kelempar kayaknya. Oke, sebentar dulu ya. Saya coba kontak Pak Farhan kalau gitu. Karena dia kan, belum dia ini. Semua data yang ada di PowerPoint saya itu sekarang saya kirim sama Pak Kaisar. Pak Kaisar silakan dikirim sama teman-teman muslim. Saya kirim sekarang karena saya dialog jujur. Kalian bisa klarifikasi satu-satu. Itu mantap supaya saya tidak salah memahami. Enggak aneh. Iya. Enggak berdiri gini, Bang Farhan ya. Gimana? Kayaknya kayaknya sinyal gak ada nih. Enggak aktif nomornya. Iya, kayaknya sinyal itu makanya tadi. Tunggu sampai 15 menit aja lagi, kalau enggak kita tunda aja dulu. Kita tunda. Ganti aja. Ini mumpung Oke. ada. Banyak di sini, coba saya sapa dulu saudara muslim saya yang ada di sini.
Coba dibukakan mic-nya dulu. Saya mau bicara dengan saudara muslim saya di sini. Minta tolong Bang Kaisar. Siapa? Ada Gurunda, Bang Juma ada di sini. Udah keluar. Uniripa, ada Ripa Uniripa. ya. Ripa nih. Ada Bang Tristan, dibukakan aja. Tuh saya buka. Assalamualaikum Uniripa. Waalaikumsalam, Bang Oli. Alhamdulillah, senang dengar suaranya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kaisar semuanya? Sehat, Bu. Sehat, good. Oke. Iya. Lama nggak ketemu di sini. Ada. Ya, sambil kita tunggu ini, Uniripa belum siap untuk ini. Sekedar informasi ya kepada teman-teman Kristen. Uniripa belum siap untuk berdebat. Jadi masuk di sini cuma menyimak saja. Beliau masih kondisi pemulihan. Oke. Kita doakan. Ya cepat sembuh, Bu Ripa. Ya. Terima kasih. Ya mungkin ada teman-teman yang mau ingin mengganti boleh raise hand kalau bersedia gitu atau hendak mau boleh di raise hand. Mungkin ada nggak? Saya pikir sudah, kalau Farhan sudah. Assalamualaikum buat yang muslim. Udah, gini aja, gini. Kalau ini aja, kalau Tadi dia ngomong kamu nyela, mungkin dia ngomong Bukan. sendiri itu. Mungkin Bukan ya. Ini aku bicara Gimana? mungkin. sebentar, Rizan. Makanya Dia ngomong. orang lagi ngejelasin bisa jadi ada hubungan Sebentar, dengan sebentar. Samuel ke ajaran baru. Kok ngomong terus? Bukan. Kenapa aku? Sabar Pak RBN, sabar. Sabar lah. Satu-satu Nah. dulu. Kamu 2 kali nyela Bukan, loh. bukan. Wajar dia kalau Bukan. begitu wajar ya. Enggak. Masalah Dia- moralitas dirimu yang jadi bermasalah. Iya, Padahal poinmu Bang. kencang-kencang tuh, hebat sebenarnya. Aku Oh. salut. Udah, Serius. tenang. Udah. Lanjut. Saya yang bukan tenang harusnya. enggak, saya tidak berhadapan dengan kamu. Ya. Suruh aku Farhan bisa aja sih. gantikan loh. Enggak. Kau nyerocos terus kayak Beo. Enggak, suruh si Farhan yang besar mulut itu datang sekarang. Ya, mungkin dia lagi ada. Ya, RBN bersedia diganti atau Enggak ditunda aja kalau Enggak usah. Kalau ilmu kalian enggak apa, kalau yang besar-besar mulut kayak gitu itu tuh saya sangat demen. Enggak Oke, bisa. jadi enggak- Saya bisa pastikan dia tidak akan bisa menjawab. Karena saya datanya lengkap. nanti kalau nggak dia nggak ditunda ya, Le. Maksudnya. Udah ditunda aja. Oke, Oke, sampai di siap, sini. siap. Saya mau istirahat. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Oke. Saya sudah kirim datanya sama Pak Kaisar. Teman-teman Muslim silakan diklarifikasi. Besok bisa diklarifikasi sama saya supaya saya jangan salah memahaminya. Datanya lengkap di situ. Oke, Coba Oke, saya Pak. telepon lagi dulu Farhan, sebentar. Pak Kaisar, silakan dikirim Sebentar, saya mute file dulu. itu sama mereka. Tolong Nggak dibukakan salah satu mute-nya Pak Amirka atau Bang Faris. Saya mute dulu, saya mau telepon Bang Farhan dulu. Saya bicara itu bukan untuk menghina kalian, bukan untuk menghina Islam. Saya karena membaca itu aja. Saya membaca itu dan saya ingin tahu apakah betul-betul benar atau betul atau salah. Kalau salah kalian bisa klarifikasi ke saya sehingga saya tidak mengajarkan itu sama orang. Tapi kalau benar, ya saya tidak tahu mau ngomong apa. Itu saja. Saya sebenarnya sudah dimarahi istri karena udah terlalu malam ini. Tapi demi Farhan, saya siapkan waktu saya. Saya biasanya jam 11. Oke, oke, sudah ya, cukup. Iya, nggak apa-apa kalau dari sini. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di live YouTube. Kalau Farhannya mau, besok jam 8 mungkin kita bisa bicara santai aja kayak gini. Oke, siap. Tapi fokus Yesus ya, jangan kutip-kutip kitab PL. Yesus nggak ada di kitab PL dalam hal ajaran etika dan moralnya. Karena Yesus baru hadir di zaman PB. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, saya hampir di sini. Terima kasih Pak Penunggang Kuda, Tristan dan kawan-kawan Muslim lainnya. Aku mengasihi kalian. Oke, terima kasih. Jadi Udah, Pak. diskusi lantaran ada kendala teknis ya, paparan kepental sinyalnya, maka diskusi ini kita akhiri sampai sekarang. Terima kasih waktunya rekan-rekan Muslim dan Kristen yang hadir di ruang Zoom ini, FIC. Selamat malam. Tuhan Selamat memberkati. malam semua. Thank you ya, teman-teman. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdiskusian yang begitu hebat dengan data-data yang disodorkan baik Islam dan Kristen, walaupun yang disodorkan oleh pihak polemikus Muslim itu hanya memberikan penafsiran liar mengenai
Yesus katanya menyuruh membeli pedang. Iya benar, disuruh membeli pedang. Karena pada zaman itu memang mereka itu terancam. Tetapi disuruh beli pedang bukan untuk digunakan memerangi, untuk pertahanan mungkin iya, karena mereka sangat terancam waktu itu. Jadi nyawa mereka bisa melayang dari orang-orang karena mereka ya terancam gitu. Jadi bukan beli pedang untuk disuruh untuk membantai orang, tidak seperti itu ya. Nah itu kan penafsiran yang begitu liar dan itu sudah dipertanggungjawabkan oleh apologetik Kristen teman-teman. Nah kalau kita bisa melihat konteksnya tentang ayat itu pun berbicara demikian gitu ya. Tidak seperti yang disampaikan oleh polemikus muslim tersebut. Nah itu kan ngarang aja gitu. Nah tetapi kalau kita melihat data-data daripada apologetik Kristen tersebut, maka tidak ada lagi yang dapat dibantah oleh si polemikus ini. Ya, jalan satu-satunya adalah mungkin mengatakan bahwa seluruh data itu adalah doif. Luar biasa ya, doif. Ya, tapi saya juga pengen tahu sih dari teman-teman, daripada saya berprasangka atau mendengar seperti ini. Saya setuju apa yang dikatakan oleh apologetik Erben tersebut, supaya saya nggak salah mengerti, mengajarkan. Apabila orang nanya, cari pembelaan, berikan pembelaan. Dan teman-teman yang melihat video ini silahkan tulis di kolom komentar bagaimana data-data valid itu mengenai moralitas daripada Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak dipaparkan oleh Erben ini. Itu luar biasa untuk teman-teman pertanggungjawabkan ya. Jangan suka-sukamu saja untuk mengatakan tentang kekristenan dan agama Kristen. Lalu ketika disodorkan bukti-bukti yang valid, aktual dari sumber-sumber Islam langsung, jangan kalian mudah sekali berkata itu hadis doif dan lain segala macam. Kamu harus memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian yakini, dan itu ditanya oleh apologetik Kristen mengenai moralitas Nabi Muhammad SAW, supaya kami juga belajar apa sih keunggulan daripada sang junjungan Nabi Muhammad SAW. Kalau Yesus kasihnya itu yang hebat, luar biasa. Mengasihi musuh itu kasih yang luar biasa. Mengasihi orang yang mengasihi itu biasa, tapi mengasihi musuh it's good, itu luar biasa, itu hebat banget ya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus dapat membedakan dengan terang menderang supaya kita tidak salah pilih dalam mengikuti keyakinan ya. Nah selanjutnya teman-teman, dari pihak polemikus muslim ini mencoba memberikan penafsiran liar terhadap Alkitab, walaupun dalilnya ada ditulis dalam Alkitab ya. Jadi kita harus akui bahwa di Alkitab juga ada tertulis apa yang dikatakan itu ya, seperti di Lukas tadi gitu kan. Dikatakan apa? Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci harus digenapi. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi ketika Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, bukan berarti dia menyuruh ketika mereka membeli pedang untuk membunuh orang, tidak ya, karena memang ketika nanti Yesus ditangkap ya dan dihitung pemberontak-pemberontak dari mereka, dicap pemberontak, bahkan Yesus juga dicap sebagai pemberontak. Nah di situ mereka sebagai pertahanan diri, bukan disuruh untuk membunuh teman-teman ya. Ya maksudnya di sini. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh polemikus muslim ini bahwa Yesus menyuruh membeli pedang ya, menjual jubahnya beli pedang. Untuk apa? Bukan untuk membunuh orang, bukan ya. Karena mereka terancam teman-teman. Nah itu aja, tidak ada yang lain ya. Jadi jangan ditafsirkan sembarangan. Itu hanya membuat kamu terlihat bodoh sekali ya. Ya kalau kamu tidak mengerti ya lebih baik kamu menjawab ya. Apa karena segudang
tentang moralitasnya nabimu, junjunganmu dipaparkan dengan data oleh Erben tadi, sehingga kamu dapat mengatakan demikian? Saya tidak tahu. Teman-teman mungkin hanya cari pembelaan-pembelaan, mengutip-ngutip. Kalau di Alkitab teman-teman, kalau di Alkitab ini, di Alkitab kami, itu tidak bisa dibaca sepenggal-penggal ya. Itu berbeda dengan Quran ya. Quran urusilah ukuranmu. Jadi saya mau mengatakan, kalau kamu pengen tahu tentang ayat tadi itu, maka kamu harus baca keseluruhan ayat dengan baik supaya tidak salah memahami dan salah menafsirkan gitu ya. Karena moralitas Yesus itu hebat luar biasa teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tadi itu luar biasa. Nah, akhirnya setelah dipaparkan seluruhnya tentang bukti-bukti moralitas Nabi Muhammad SAW dengan data yang valid dan dari sumber-sumber langsung, maka nggak tahu ya, dia entah mati lampu, sinyal hilang, kok tiba-tiba saja gitu hilang gitu ya, bisa dihubungi. Biarlah dia yang tahu. Dan kalau disimpulkan, itu cukup membuktikan dia tidak punya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan hal yang mereka yakini, yang diyakini dia gitu ya. Itu aja sih teman-teman, mari kita terus belajar untuk memperbaiki keimanan kita, meneguhkan keimanan kita melalui pembacaan Alkitab, dan semoga ada banyak orang yang diberkati melalui firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.